Kalau menurut Mbak Bella sendiri, apa sih hak dan kewajiban itu? Yang pertama hak ya. Menurut saya hak itu kuasa seseorang yang dimiliki sejak dia lahir bahkan sebelum dilahirkan atau masih dalam kandungan. Kalau kewajiban itu menurut saya adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi gini, Mbak tahu nggak apa sih sebenarnya hak dan kewajiban itu secara umum bisa sebutkan? Untuk hal apa itu? Secara umum dulu, Mbak. Hak dan kewajiban. Ya mematuhi peraturan ini negara seperti kayak rambu gitu. Mungkin kalau haknya sendiri apa Mbak? Untuk haknya ya ini kayak BPJS gitu, memberikan fasilitas untuk warga negara. Jadi hak dan kewajiban itu kalau secara umum menurut Mas Sugeng sendiri itu apa sih? Itu hak kewajiban negara apa hak kewajiban sebagai karyawan, Mas? Kalau untuk pertanyaan pertama ini kita bicara tentang secara umumnya aja dulu Mas. Oh iya, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang mematuhi aturan-aturan negara Indonesia yang tertuang di Undang-Undang Indonesia Negara Republik tahun 1945. Kewajiban kita kan itu, Mas. Hak kita sebagai warga negara Indonesia ya harus diayomi oleh negara Republik Indonesia. Kalau hak itu sesuatu yang apa ya, yang harus kita dapatkan. Terus kalau kewajiban sesuatu yang wajib kita lakukan. Kalau bicara mengenai hak dan kewajiban, maksudnya kita harus mengenal terlebih dahulu sih hak dan kewajiban itu. Kalau menurut Anda sendiri, apa sih artinya hak dan kewajiban itu? Kalau menurut buku yang pernah saya baca, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kita berhak. Ya. Lalu kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Itu sesuatu. Di sini kalau untuk negara itu ya apa yang harus kita lakukan untuk negara itu kewajiban. Itu simpelnya seperti. Nah, jadi kalau misal hak dan kewajiban ini disambungkan dengan konsep warga negara dan negaranya, apa sih pengertian dari hak dan kewajiban sebagai warga negara? Menurut saya hak sebagai warga negara itu sesuatu yang kita miliki atau berhak yang kita dapatkan selama kita menjadi warga negara dalam suatu negara tersebut dan saat kita berada dalam negara tersebut. Kalau kewajiban itu, kewajiban sebagai warga negara itu segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara gitu. Misal hak warga negara itu kan kata Mbak Bella tadi hanya berlaku ketika kita menjadi warga negara dari negara tersebut ya. Jadi kalau misal hak tersebut kita sedang berada di negara orang lain nih, hak warga negara itu masih berlaku atau enggak berarti Mbak? Menurut saya sih mungkin enggak ya, soalnya kita kan bukan warga negara, maksudnya di luar Indonesia gitu. Menurut saya sih gitu. Oh, berarti hak warga negara itu akan berlaku jika kita hanya di negara tersebut saja berarti ya, Mbak? Iya, menurut saya itu gimana ya? Saat kita menjadi warga negara, berarti kan iya. warga dari negara tersebut kan. Kalau misal kita berkunjung ke negara lain, apa kita bisa memang kita bisa dibilang menjadi warga negara tersebut? Iya sih, sepertinya tidak bisa dibilang begitu ya kalau misal tidak bisa langsung dibilang warga negara tersebut ya. Menurut saya begitu sih. Nah, bisa diberikan contoh nggak sih apa contoh dari hak dan kewajiban warga negara itu? Kemudian kalau bisa juga disebutkan hak dan kewajiban suatu negara. Oke, menurut saya
hak sebagai warga negara itu seperti hak untuk berkeluarga. Tadi kan Mbak Bella bilang kalau hak dan kewajiban warga negara itu kan yang didapatkan sebagai warga negara tersebut, dan kita segala sesuatu yang dikerjakan untuk dapat memenuhi hak kita sebagai warga negara. Nah, bisa diberikan contohnya nggak sih mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, dan juga kewajiban dan hak negara juga? Baik, menurut saya hak sebagai warga negara itu seperti hak untuk beragama, hak untuk berkeluarga, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat perlindungan dan persamaan hukum, dan banyak lagi yang lain. Kewajiban menurut saya, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara, terus kewajiban menghormati hak asasi manusia dan orang lain maksudnya. Terus wajib kayak patuh terhadap undang-undang gitu. Kalau hak dan kewajiban negara itu kebalikannya sih menurut saya. Di mana saat kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara, di situ negara mendapatkan haknya. Dan saat kita mendapat hak sebagai warga negara, di situ berarti negara sudah menjalankan kewajibannya begitu. Kalau boleh tanya nih ya, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang telah Mbak Bella kerjakan sendiri itu apa aja sih, kalau boleh tahu? Hanya dulu. Ya, haknya hak untuk beragama ya pastinya. Terus hak untuk berkeluarga ya, hak untuk mendapat pendidikan juga ya, dan tentunya masih banyak lagi yang saya dapatkan, ya mungkin saya dapatkan tanpa saya sadari. Oke, begitu. Kalau kewajiban, kewajiban ini pasti Mbak Bella sadar dong kalau saya sudah melakukan kewajiban ini. Nah, bisa disebutkan contohnya. Kewajiban yang sudah saya lakukan ya seperti upaya pembelaan negara. Nah, seperti seperti apa itu? Seperti mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ini kan termasuk dalam upaya pembelaan negara sih. Terus kewajiban menghormati hak asasi manusia. Terus insya Allah hak patuh terhadap undang-undang sudah saya. Kalau pajak itu gimana, Mbak? Apa sudah membayar atau belum? Nah, ini nih saya yang kurang paham. Soalnya kan pajak masih ditanggung sama orang tua. Nah, itu kan gimana ya? Kayak yang bayar kan orang tua, berarti kan bukan saya yang memenuhi, tapi itu termasuk kewajiban. Mungkin gimana ya? Kalau sudah cukup umur ya, iya. Kalau sudah memenuhi syarat mungkin ya. Nah, begitu. Oke, baik. Mbak Leni di sini kan bertindak sebagai warga negara Indonesia. Mungkin kalau Mbak Leni tahu contoh dari hak dan kewajiban sebagai warga negara itu kayak apa aja ya, Mbak? Mungkin dari haknya dulu mungkin deh. Kalau haknya itu seperti memberikan kayak pelayanan kayak BPJS itu. Diberikan pelayanan untuk warga negaranya. Kemudian? Terus kewajibannya kayak bayar pajak gitu. Nah, kalau untuk membayar pajak, mungkin Mbak Leni sebagai pedagang apakah sudah bayar pajak nih? Sudah. Oh, sudah, baik. Sudah rajin ya, Mbak? Enggak? Iya. Oh, baik. Contohnya, hak-haknya. Iya, hak dan kewajibannya. Ya, dan kewajiban haknya kita ya sebagai warga negara Indonesia ya istilahnya secara umumnya kalau kita mempunyai kendaraan bermotor ya kita harus wajib pajak. Iya. Kewajibannya kan itu, Mas. Ya. Kalau hak-haknya ya minta kesejahteraan dari negara Republik Indonesia ya mungkin haknya harga ekonomi ya harus distabilkan gitu ya. Istilahnya masalah ekonomi, Mas. Karena kita kan sebagai orang yang berkeluarga, kalau ekonomi stabil kan enak, Mas. Kalau
kalau misal hak dan kewajiban masuk sebagai karyawan nih, kan masuk sebagai karyawan ya. Jadi kalau hak dan kewajibannya itu apa sih kalau untuk karyawan? Kalau haknya ya istilahnya segala tunjangan dari kantor itu harusnya juga dipenuhi. Itu kalau kewajibannya ya harus istilahnya harus patuh dan disiplin sesuai aturan di kantor gitu. Dan imbal balik lah mas, kita haknya kantor dipenuhi sama karyawan, kewajibannya karyawan juga harus disiplin dalam kantor itu. Ya seperti masalahnya kayak kerja tepat waktu, berangkat pagi sesuai jam kantor itu, kewajibannya itu. Haknya itu ya mendapatkan keadilan. Terus kalau kewajibannya patuhi semua peraturan yang ada di Indonesia. Yang Mbak Ella bilang tadi ya, banyak sekali kan berarti hak dan kewajiban seorang warga negara. Nah, kalau Mbak Ella sendiri mungkin hak dan kewajiban yang sudah dilakukan dan yang belum itu apa aja? Hak yang sudah didapatkan. Ya, yang sudah didapatkan itu apa aja contohnya? Hak yang sudah didapatkan yang memiliki mungkin keluarga mungkin juga ya Mbak? Ya. Terus apalagi mungkin ada lagi? Memiliki wilayah tempat tinggal. Oke. Kalau kewajibannya ya seperti KTP. Kalau boleh tahu nih, Mbak Ella sekarang pekerjaannya sebagai apa? Sebagai pedagang. Sebagai pedagang. Baik, kalau Mbak Ella memposisikan diri sebagai seorang pedagang, mungkin hak dan kewajiban yang Mbak Ella dapatkan sebagai pedagang dari negara itu apa aja mungkin? Haknya ya diberikan Bantuan mungkin ya Mbak? ya bantuan. Kalau kewajibannya ya seperti membayar pajak, karcis. Kalau misal ya ada seseorang di sekitar Mbak Bella nih, yang Mbak Bella ketahui dia sempat kayak melanggar hak dan kewajibannya sebagai warga negara nih. Nah, kalau tanggapannya Mbak Bella atas tindakan seseorang tersebut gimana? Tanggapan. Ya, bisa mungkin upaya Mbak Bella untuk mengingatkannya atau bagaimana? Ya. Ya tentunya saya akan menasehatinya dengan cara baik-baik, dengan membicarakannya. Misal ada teman saya gitu, saya akan berbicara privacy lah, kayak berdua gitu, kayak bilang kalau melanggar hak dan kewajiban itu tidak baik. Gimana ya? Saya akan menjelaskan bahwa saat kita melanggar hak dan kewajiban kita, di situ kita juga mengganggu kenyamanan orang lain, kayak haknya orang lain itu tidak terpenuhi gitu, kayak tidak adil menurut saya. Nah gitu, di situ saya akan membuat seseorang tersebut paham dan mengerti sehingga dia tidak akan melanggar hak dan kewajibannya lagi sebagai warga negara. Oke. Nah, kalau misal ternyata orang tersebut masih kekeh nih, nggak mau gimana ya, istilahnya kayak ya dengerin tapi kayak bodo amat itu loh, kayak dia nanti melakukan lagi gitu, diulangi lagi, gimana tanggapannya? Gimana ya? Mungkin saya emosi sih, mungkin saya akan marah. Tapi lihat dulu hak dan kewajiban apa yang tidak ia lakukan gitu, yang ia langgar maksudnya. Misal nih kayak di jalan kayak gitu, di jalan raya seenaknya gitu kan, melanggar lalu lintas. Nah, itu kan kayak urusannya sama pihak yang berwajib sih, kayak sama polisi. Nah itu biarin dah, biar dia merasakan nanti nanti masalahnya semakin itu semakin ke sana, dan mungkin dia akan mengerti
mungkin akan tobat gitu, misal kayak gitu. Jadi pokoknya kita itu sudah berkewajiban, udah melakukan kewajiban kita untuk menasehati gitu ya. Betul. Jadi memang itu kembali lagi ke orangnya sendiri, dan juga orang itu kan juga memiliki haknya sendiri ya, hak untuk melakukan kebebasannya untuk bisa melakukan sesuatu gitu ya. Nah, tapi kan nggak bisa seenaknya sendiri gitu. Ya, benar. Jadi hak itu nggak serta-merta bisa bebas gitu ya, berarti memang ada batasannya begitu ya Mbak Bella. Oke. Kenapa saya kok tanya gini? Karena gini Mbak, kalau misal kan ada ya orang yang kayak nggak mempedulikan nih, kayak bodoh amat sama ada kewajibannya itu. Nah kalau Mbak Leni sendiri nih sebagai seorang warga negara dan juga sebagai seorang warga negara yang baik dan patuh nih, kalau ada orang yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, apa sih tindakan Mbak Leni mungkin untuk orang tersebut? Mungkin apakah Mbak Leni membiarkannya ataupun menasihatinya, bagaimana Mbak? Kalau misalkan menemukannya di kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya sih membiarkannya. Kalau gitu kan apa kata dirinya sendiri gitu. Kalau merasa punya tanggung jawab melakukan kewajibannya sama apa yang dia dapatkan kan. Berarti memang kalau harus ada diri gitu ya Mbak. Kalau memang punya kewajiban harus ada kesadaran diri. Ya, baik. Nah, kalau misal ya Mbak Leni bilang membiarkannya, mungkin karena orang tersebut tidak merugikan Mbak Leni secara langsung nih. Kalau orang tersebut tindakannya merugikan Mbak Leni, apa sih yang Mbak Leni lakukan? Pastinya mungkin Mbak Leni memang menegurnya. Mungkin menegurnya dengan bagaimana Mbak? Kalau misalnya merugikan Mbak? Ya, menasihati supaya dia melakukan apa yang dia harus lakukan. Oh begitu, baik. Kalau misal dari sudut pandang pekerjaan Mbak Leni ya sebagai perdagangan, contoh kalau misal ada orang yang mungkin kewajibannya itu tidak membayar pajak Mbak, sesama pedagang gitu Mbak, tidak membayar pajak, terus kemudian dia itu kayak menuntut haknya gitu Mbak, haknya itu kayak aku harus dapat dana bantuan juga dari pemerintah kayak gitu Mbak, tapi dia nggak menjalankan kewajibannya membayar pajak. Nah, sebagai seorang pedagang, gimana tindakannya Mbak Leni kayak gitu? Ya kayak menasihati, yang pertama menasihati, terus dia nggak berhak mendapatkan kewajibannya selagi dia belum ngasih kewajibannya kepada negara. Gitu. Kalau tanggapan saya, kalau masalah kayak orang nggak melaksanakan kewajibannya hak di negaranya itu tergantung masing-masing orangnya Mas. Kan orang itu kan nggak sama, ada yang taat, ada yang enggak, ya itu terserah mereka. Kalau saya ya sebenarnya taat, kalau mereka ya biarin aja. Soalnya atau saya juga sebagai rakyat kecil Mas, kalau saya ikut menegur itu bukan urusan saya, itu hak-haknya mereka sendiri, terserah lah. Biarkan saja. Kenapa? Kan ada petugas yang tertentu yang menegur nanti. Baik. Jadi memang dibiarkan saja ya. Kalau mungkin Ya kalau mungkin tanya-tanya sama saya ya saya nasihati, kalau enggak ya biarkan saja. ya ini ada juga contoh kasus nih, contoh studi kasus. Jadi kayak gini Mbak. Gimana? Misal ada seseorang nih ya kan, seorang ini udah rajin nih, udah patuh bener sama peraturan negara, terus kemudian hak dan kewajibannya dia sudah terpenuhi dan kewajiban dia sudah dilaksanakan gitu ya dengan baik kepada negara. Nah, suatu hari dia ini sakit nih. Dia ini sakit, kemudian berobat tapi gak kunjung sembuh, Mbak. Gak kunjung sembuh, kemudian dia mencoba untuk mengonsumsi ganja nih.
mengonsumsi ganja. Alasannya dia karena apa? Karena dia beranggapan bahwa ganja ini satu-satunya gitu loh, satu-satunya obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakitnya ini. Namun kan kita tahu kan, sudah lama kita tahu kalau ganja itu sebenarnya termasuk narkotika begitu ya, narkoba yang penggunaannya itu benar-benar ditentang keras oleh negara kita. Dan bahkan untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan pun kita masih tidak boleh menggunakan ganja begitu ya Mbak, karena terkait dengan bahaya yang ditimbulkannya itu yang begitu berat. Nah, orang ini tetap menggunakan ganja ini seperti karena alasnya tadi itu, karena dia beranggapan bahwa ini adalah satu-satunya obat yang bisa dia gunakan. Kemudian dia juga beralasan bahwa dia telah melakukan kewajibannya begitu loh. Saya itu telah melakukan kewajibannya dan sekarang waktunya saya untuk mendapatkan hak saya. Ya, yang dimaksud hak saya di sini adalah hak untuk bertahan hidup. Hak bertahan hidup dengan cara mengonsumsi ganja ini, begitu ya. Nah, jadi kalau menurut Mbak Bella mengenai kasus ini, apa pendapatnya? Apakah tindakan orang ini apakah tindakan orang ini dinilai benar oleh Anda? Kemudian kalau menurut hukum bagaimana setahu Mbak Bella? Kemudian kalau Mbak Bella ada di posisi negara nih, ada di posisi seorang pemerintah negara, mendengar kasus seperti ini, apa yang akan Mbak Bella lakukan untuk bisa mengatasi masalah ini? Begitu. Gimana ya? Sebenarnya itu hak orang tersebut untuk hidup, hak untuk hidup. Kita lihat dari balik lagi lihat dari orangnya, lihat dari sakitnya, apa emang sakitnya yang kayak terpapar parah, kayak yang hampir meninggal, apa cuman yang sakitnya orang itu cuma orang itu masih bisa jalan gitu. Misal masih kuat, masih bisa diobati, kenapa tidak? Mestinya kan sekarang kan zamannya udah canggih. Ya. Kayak kita bisa, misal kita tidak bisa berobat di dalam negeri, kita bisa berobat ke luar negeri, tapi balik lagi ke perekonomiannya juga gitu. Menurut saya itu ya menurut saya boleh-boleh saja sih kalau memang sakitnya itu parah, misal kayak sudah menghampiri maut gitu. Terus tapi menurut hukum tetap tidak boleh, ya tetap melanggar hukum. Berarti jika orang tersebut tetap melakukan itu demi kesembuhannya, ya berarti dia harus menerima konsekuensinya. Menurut saya begitu. Oke. Jadi gimana? Anda dulu. Oke. Jadi Mbak Bella bilang tadi orang tersebut mau tidak mau harus menerima konsekuensinya begitu ya. Nah, konsekuensi yang dia maksudnya gimana maksudnya? Nah, seperti sekarang kan kayak pengonsumsi narkoba gitu kan pasti ada hukuman penjara kayak gitu, pasti orang itu akan mendapatkan hukuman tersebut. Mungkin ada keringanan, karena hal-hal tertentu tersebut, karena bukan niatannya untuk mengonsumsi narkoba untuk keinginan yang lain, tapi untuk menyembuhkan dirinya, begitu menurut saya. Terus andai saya menjadi apa tadi kayak pihak kayak Anda memposisikan diri Anda sebagai aparat negara begitu ya, seperti aparat negara atau pemerintah negara gitu. Nah, jika mendengar kayak kasus seperti hal tersebut gimana solusi mungkin tanggapan Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu loh, Mbak, bisa biar adil gitu loh. Jadi hak dan kewajiban orang tersebut itu masih gitu. Ya. Menurut saya akan membantu memberikan pengobatan sebisa mungkin untuk menyembuhkan orang tersebut. Kalau bisa ya, saya akan berusaha. Terus mungkin kayak tanaman ganja itu kan tidak boleh dikonsumsi. Menurut saya tuh mending kita mengurangi
mengurangi apa itu? Kayak Namanya atau gimana? pertumbuhannya, kayak tanamannya ganja gitu loh di Oh. Indonesia ini biar Hmm. nanti tidak menjadi itu konsumsi. Hmm. eh Ya begitu. Kayak membantu pengobatannya orang tersebut. Jadi kayak memberikan fasilitas kesehatan bagi orang tersebut gitu ya? Nah begitu. Nah. Oke, benar-benar. Karena memang memberikan fasilitas kesehatan itu juga merupakan kewajiban negara begitu ya, Mbak? Kan ya, Nah, betul. benar-benar ya. Ya, memang masuk akal sekali untuk jawaban dari Mbak Bella. Memang bagaimana ya, kayak memang kasus seperti ini itu kayak buah si malakama, kayak memang ada kayak ya kerumitannya tersendiri begitulah, karena memang ada suatu kondisi yang mendesak orang tersebut untuk melanggar peraturan begitu demi kesehatannya juga, benar-benar. Nah, kalau misal gini ya, orang tersebut itu mungkin seperti meminta izin begitu kepada Menteri Kesehatan untuk menggunakan ganja nih, Mbak. Meminta izin kepada Menteri Kesehatan untuk menggunakan ganja, dan dia beralasan bahwa seperti tadi, kalau ganja itu satu-satunya obat yang bisa dia gunakan untuk menyembuhkan. Nah, itu bagaimana, Mbak, tanggapan Mbak Bella sendiri kalau meminta izin dari Menkes? Menurut saya mungkin bisa meminta izin, mungkin izin dari mana, pihak kesehatan? Apa? Ya, Menteri Kesehatan ataupun Ya, nah mungkin lihat juga dari kondisinya orangnya. Nah, terus sebelum itu mungkin diberi fasilitas dulu. Kalau memang tidak bisa membantu, ya mungkin bisa diizinkan tapi dengan komposisi yang sedikit mungkin. oh gitu, baik. Jadi kalau misal membolehkan begini ya, Mbak, Menteri Kesehatan tuh membolehkan orang tersebut untuk mengonsumsi ganja. Nah, kalau misal suatu hari nanti ada orang yang mendengar berita tersebut dan kemudian dia itu menggunakan ganja tersebut, Mbak, karena dia mengetahui kalau orang itu kok boleh ya sama Menteri Kesehatan mengonsumsi ganja. Balik lagi mungkin ya. Mungkin supaya hal itu tidak terjadi. Nah, balik lagi dari awal yang menurut saya itu orang yang mengonsumsi itu harus menerima konsekuensinya. Berarti gimana ya? Meskipun dibolehin, tapi tetap ada hukumannya gitu loh. Kayak gimana ya? Kayak gak bisa jelasin saya. Kita nggak bisa mendapatkan secara cuma-cuma gitu loh. Ya. Semuanya biar tetap adil gitu. Jadi memang meskipun dia sudah melakukan kewajibannya begitu dengan baik, jadi memang tidak bisa serta-merta langsung dipenuhi begitu ya kewajiban haknya itu ya. Ya, karena ini sudah gimana ya, sudah peraturan undang-undang itu tidak bisa dilanggar gak sih? Ya. Ini di CDB dulu, maksudnya apa ya, mungkin bisa ini ada solusi lain, kayak menyelidiki ganja tersebut. Kenapa kok bisa jadi obat tersebut? Jadi kayak diteliti ulang gitu ya, Mbak? Diteliti ulang. Jadi mungkin juga kalau dari negara itu meneliti orang tersebut apakah memang benar-benar sakit gitu mungkin ya, Mbak? Iya, bisa jadi. Terus ganja juga. Kenapa kok harus ganja yang bisa jadi pengobatan untuk penyembuhan orang itu tadi? Begitu. Nah, kalau misal gitu ya, Mbak, orang tersebut tetap dihukum nih, Mbak, karena kan mau nggak mau karena peraturannya itu tidak membolehkan gitu, Mbak. Jadi orang itu tetap dihukum. Nah, kalau memang supaya hak dan kewajiban antara warga negara dan negaranya ini tetap terjamin gitu, Mbak, mungkin bisa dilakukan kayak apa ya, Mbak, peringanan hukuman. Nah, kalau menurut Mbak Leni setuju apa enggak kalau dilakukan kayak peringanan hukuman gitu, Mbak? Hukuman seperti apa ya?
Jadi kalau misal kita tahu kalau orang yang mengonsumsi ganja ini kan narkoba. Nah, kalau yang mengonsumsi narkoba itu dihukum Mbak, kalau nggak salah berapa tahun ya? 10 tahun mungkin Mbak, dan denda. Nah, itu diubah menjadi kayak rehabilitasi tuh Mbak, kayak pengobatannya dia Mbak. Karena kan salah satu kewajiban negara kan memberikan fasilitas kesehatan. Nah, contohnya ini rehabilitasi. Nah, kalau menurut Mbak Leni kayak gitu itu gimana? Apa setuju atau enggak? Kalau memang nggak setuju, apa alasannya gitu Mbak? Kalau menurut saya sih setuju, soalnya kan demi kebaikannya si konsumsi tadi. Orang yang mengonsumsi tadi. Iya. Oke. Gitu. Jadi kalau menurut Mbak Leni, orang tersebut sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, begitu ya Mbak? Iya. Kalau untuk kewajiban negara itu apakah sudah terlaksana begitu Mbak bagi orang tersebut? Terlaksana ya. Dari apanya Mbak kok terlaksana? Dari ini apa? Ya kan sudah memberikan kewajiban. Terus dia sudah mendapatkan hak, kecuali dia harus direhabilitasi gitu. Baik. Oke. Itu orangnya sakit Mas ya? Iya. Kalau menurut saya itu boleh aja, asal tanda kutipnya orang itu sakit dan sudah istilahnya dapat surat dari kedokteran dari rumah sakit bahwa memang itu benar-benar sakit, nggak masalah menurut saya, asalkan orang itu memang benar-benar sakit. Kalau nggak sakit ya nggak diperbolehkan Mas, soalnya sudah melanggar aturan hukum. Kalau saya secara pribadi saya itu nggak masalah, asalkan ada tanda kutipnya Mas ya, orang itu sakit. Nah, jadi kalau misalkan memang ke kata hukum nggak apa-apa nih berarti ya? Ya, Kalau pokoknya orang itu sakit dong Mas. Iya. Nah, kalau misal Mas Sugeng memposisikan diri Mas Sugeng sebagai seorang aparatur negara nih Mas, kan aparatur negara kan harus menjalankan sesuai dengan peraturan negara. Nah, kalau peraturan negara bilangnya ganja itu nggak boleh meskipun buat kesehatan Mas, dan orang tersebut tetap dijatuhi hukuman begitu Mas, itu gimana? Mungkin kalau solusinya mungkin bisa diringankan atau gimana menurut Mas, kalau Mas memposisikan diri sebagai satu warga negara, sebagai aparatur negara? Kita kan lihat dulu Mas, di orang itu ada surat keterangan dari dokter, kan sudah istilahnya kan sudah konsultasi orang itu ke dokter, rumah sakit, apalagi misalkan di suatu kepolisian mungkin sudah tahu. Ya kalau saya sebagai aparatur negara ya saya datangin, tapi saya ada tanyain langsung orangnya, nggak langsung membawanya. Soalnya kan kondisi orang itu kan sakit gitu loh, dan jalan satu-satunya obatnya cuma itu aja. Ya menurut saya sebagai aparatur negara kan juga punya toleransi Mas gitu. Jadi intinya ya nggak gegabah lah, tanya-tanya dulu. Ya kalau memang nggak ada cara lain lagi ya gimana ya, mungkin ya bisa dikhususkan ke orang itu kalau memang nggak ada cara lain lagi. Jadi maksudnya dikhususkan itu kayak orang tersebut boleh mengonsumsi ganja hanya untuk orang tersebut gitu ya Mbak? Ya tapi juga melalui gimana ya, izin dulu. Oh, minta izin dulunya itu ke siapa? Ya seperti yang ke kesehatan, ke aparat negara ya. Sebelumnya tanggapan saya dari kacamata siapa ini? Saya memposisikan diri sebagai apa di sini? Bisa Anda posisikan diri Anda sebagai orang awam terlebih dahulu. Oke. Sebagai orang lain, bukan orang yang mengonsumsi itu. Bukan orang yang mengonsumsi. Balik lagi dari tadi itu. Saya tipikal orang yang tidak menanggapi apa yang orang lain lakukan selama tidak merugikan, benar-benar. Tapi kalau menurut Anda, apakah itu benar atau tidak? Kalau memposisikan posisi saya sebagai orang itu, saya melakukan hal yang sama.
Karena memang berobat di mana-mana hasilnya nihil. Kalau memang itu jalan satu-satunya, tetap saya lakukan. Benar menurut saya orang itu. Gitu. Kalau saya memposisikan diri sebagai orang dari pemerintahan atau apa, begitu ya kata Anda tadi. Harusnya kalau memang ganja bisa menyembuhkan suatu penyakit, harusnya ganja itu dikaji ulang. Kalau memang ada manfaat, kenapa enggak diambil manfaatnya? Di sini apa yang enggak parah, bro? Apa yang enggak bahaya? Oksigen baik untuk kesehatan, tapi oksigen juga yang menimbulkan penemuan. Benarnya. Betul kan? Cinta itu indah, tapi banyak orang sedih karena cinta juga. Ya. Paradok. Begitupun mungkin ya ganja. Mungkin ganja kalau dikonsumsi dengan salah, hasilnya negatif. Ya. Kenapa nggak dibuat peraturan ganja boleh dikonsumsi hanya untuk bla bla bla, tapi dilarang dikonsumsi untuk yang lain, kayak gitu. Kalau bicara tentang bahaya untuk kesehatan, bahaya mana? Polusi udara yang ditimbulkan dari asap-asap pabrik dengan ganja. Siapa yang membuat peraturan ganja itu dilarang? Apa ada unsur lain dari dalam tanda petik ya? Ya. Kenapa ganja itu dilarang? Kenapa di negara lain tidak dilarang? Nah. Ada negara yang melegalkan memperbolehkan, legalitas ya, ganja itu sendiri. Dan kenapa ganja dilarang untuk kesehatan, sedangkan tidak ada obat lain yang bisa menyembuhkan? Harusnya cari dulu obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu, penyakit tersebut, Ya. yang diderita orang tersebut. Nah. Baru ganja itu dilarang. Kayak gitu. Kalau saya jadi seorang yang berkecimpung di pemerintahan, saya akan mengkaji ulang ganja itu. Begitu. Jadi lebih ringkasnya berarti Anda sebagai orang dari sudut orang awam, Anda mengatakan bahwa tindakan orang tersebut benar gitu ya? Benar, menurut saya benar. Saya melakukan hal yang menurut Anda, kalau misalkan saya posisi orang tersebut ya, saya lebih baik melakukan hal yang dilarang negara daripada saya mati. Kayak gitu. Ngapain saya ngikutin aturan negara, tapi penyakit makin jadi-jadi? Apakah negara mau nanggung? Enggak kan? Buktinya belum ada obatnya. Dari kasus tersebut kan seperti itu. Ya. Kecuali negara bilang jangan mengonsumsi ganja, ada obatnya ini loh. Kayak gitu. Harusnya negara yang belajar dari kasus tersebut. Memang itu karena memang tentang ganja ini karena dari negara kita sendiri memang masih belum melakukan penelitian lebih lanjut dan juga kekurangan dari biaya, fasilitas, dan mungkin itulah yang membuat. Menurut saya tidak. Negara ini kaya, negara ini banyak orang pintar, lulusan farmasi tiap tahunnya ribuan. Sangat mustahil untuk Anda bilang tadi kekurangan tenaga untuk menggaji. Memang tidak ada niatan untuk situ. Padahal di negara ini ganja tahu sendiri bisa tumbuh dengan subur. Di negara lain harus pakai gini, harus banyak treatment khusus. Padahal ada beberapa negara yang melegalkan ganja tersebut. Apakah ini ada politik bisnis di dalamnya sehingga ganja tersebut dilarang? Kalau memang yang jelek untuk kesehatan dilarang, kenapa fast food dibiarkan? Kenapa rokok masih legal diperjualbelikan? Kayak gitu. Padahal ganja tidak mengandung nikotin. Yang mengandung nikotin tembakau. Kayak gitu. Baik, oke. Jadi kalau menurut konteks hak dan kewajiban, apakah negara sudah memberikan kewajibannya secara baik kepada warga negaranya atau bagaimana? Kalau bicara kepada warga negaranya berarti semua ya? Dalam konteks orang yang sedang sakit tersebut, yang mengonsumsi ganja tersebut, ya. Buktinya dia terjerat hukum. Ya.
Apakah itu termasuk kewajiban dari, apakah negara dapat melaksanakan kewajibannya dari cara tersebut? Negara berkewajiban untuk, bukan berkewajiban maksudnya, itu hak ya. Negara berhak untuk menentukan aturan-aturan hukum, berhak juga untuk menangkap orang yang menurut saya itu benar. Ya. Berhak negara menangkap dia. Tapi dengan menangkap dia, negara menunjukkan egoismenya. Mengerti maksud saya? Menangkap karena melanggar aturan hukum, tapi nggak dilihat konteks sepenting apa ganja untuk dia. Menurut saya negara sangat egois kalau menangani dia. Baik. Kalau misalkan negara alih-alih menghukum dia dengan jeratan hukuman penjara atau denda, bagaimana kalau misal negara memberikan suatu keringanan hukuman, misalkan seperti rehabilitasi ataupun hal-hal lainnya yang Rehabilitasi untuk apa? karena di sini Dia dia berobat. sedang mengkonsumsi ganja. Dia berobat. Ganja kan termasuk narkoba di sini. Bukannya narkoba itu juga harus Menurut rehabilitasi. negara, menurut negara memang ganja narkotika, sesuatu yang membuat candu, harus direhabilitasi. Tapi sejauh ini rokok membuat candu. Kenapa nggak perokok aja yang direhabilitasi? Oke. Kenapa? Takut pajaknya berkurang? Oke. Atau apa? Lalu negara terlalu sering berbisnis dengan warga, menurut saya. Jadi aturan itu menurut saya ya, aturan ganja dilarang itu hak negara membuat aturan itu. Tapi dia juga berhak mempertahankan hidupnya. Harusnya negara nggak apa ya, egois untuk mempertahankan haknya dong. Kayak gitu. Ya. Itu simpel. Nah, maka dari itu, kalau jalan terbaik mungkin agar bisa dapatkan penyelesaian masalah seadil-adilnya di sini, bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya kembali lagi ke negara itu harus menggaji ulang. Kenapa ini penyakit bisa sembuh karena ganja? Karena sesuatu yang dilarang. Harusnya kan dikaji ulang. Dikaji, dimanfaatkan, ada analisis lagi tentang ganja itu. Pertanyaan besar, kenapa ganja itu dilarang? Belum dikaji kok dilarang. Halo, minuman-minuman berenergi yang sangat berbahaya untuk ginjal, kenapa nggak dilarang? Baik. Itu pertanyaan besar dari saya sebagai warga negara yang berprofesi sebagai wira swasta, yang tidak bisa ini. Syukur ada platform untuk saya bersuara di sini. Baik, jadi seperti itu. Baik, saya bisa menerima jawaban dari Anda. Lalu karena kita sudah tahu bagaimanapun juga di sini konteksnya dia sudah mengonsumsi ganja seperti itu ya. Kita ketahui bahwa bagaimanapun seorang yang mengonsumsi ganja itu akan terkena hukuman. Nah, begitu. Jadi kalau dia terkena hukuman dan juga mungkin seperti yang saya bilang tadi, kalau mungkin diberi keringanan seperti rehabilitasi, apakah mungkin menurut Anda kembali lagi, apakah negara sudah melakukan kewajibannya? Karena salah satu kewajiban negara kan memberikan fasilitas kesehatan bagi warga negaranya. Sebenarnya kalau di kasus tersebut negara sudah gagal menjalankan kewajibannya, karena hak dia untuk sehat aja dilarang kok. Kenapa jauh-jauh rehabilitasi? Yang sederhana hak dia untuk mempertahankan hidup aja dilarang kok. Kenapa harus direhabilitasi? Harusnya disembuhin dulu, baru kayak gitu. Berarti di sini negara itu melanggar dari peraturannya begitu ya? Enggak, kalau melanggar dari peraturannya enggak, karena ditangkapnya orang itu karena melanggar peraturan yang negara sendiri yang buat. Gitu. Cuma dia menurut saya ini enggak salah, karena mempertahankan hidup
adalah kewajiban dia. Tidak menjalankan kewajiban itu dosa. Mungkin dia dosa ke negara, tapi kalau tidak mempertahankan hidupnya, dia dosa untuk dirinya sendiri. Terima kasih. Baik. Saya dapat menerima jawabannya.